Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bisnis plan hand sanitizer yang dianggotakan yang pertama Pujiana Amalia, yang kedua Novita Sari, yang ketiga Ninggar Febriani, yang keempat Siti Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang bisnis plan hand sanitizer. Latar belakangnya sendiri yaitu pada masa pandemi COVID ini, kesehatan merupakan aspek sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh yang mudah ialah dengan menggunakan masker saat aktivitas dan mencuci tangan. Sehat juga menjadi salah satu intervensi untuk meningkatkan produktivitas kerja guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menjaga kesehatan tubuh dan memelihara kebersihan tangan adalah yang sangat penting. Pada masa ini, hand sanitizer menjadi barang penting yang paling dicari oleh masyarakat Indonesia pasca wabah virus corona COVID-19. Rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri menjadi salah satu usaha untuk meminimalkan resiko terpapar COVID-19. Dengan itu, ketersediaan sabun pencuci tangan menjadi barang yang sangat sulit ditemukan di apotek, toko obat, pusat perbelanjaan, minimarket, sehingga meningkatkan pembelian masyarakat untuk barang-barang tersebut menjadi alasan langka. Visi dari bisnis plan hand sanitizer sendiri yaitu menjadikan perusahaan yang mewujudkan masyarakat bebas dari kuman, bakteri, virus COVID-19. Misinya sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang kebersihan dari kuman, bakteri, dan virus seperti virus COVID-19. Yang kedua, mengedukasi kaum milenial betapa pentingnya kebersihan diri. Yang ketiga, mewujudkan pelayanan cepat tanggap. Yang keempat, mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Yang kelima, meningkatkan pendapatan UMKM pada masa pandemi ini. Tujuannya sendiri yaitu dibuatnya usaha ini adalah memperoleh laba serta mengisi waktu luang yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dengan memberikan kualitas produk yang tidak mengecewakan dengan harga yang tidak melambung tinggi yang diakibatkan oleh tingginya permintaan pasar. Lalu untuk slogan dan logo produk kami yaitu lindungi diri dari virus dengan Lady Sanitizing Hand Sanitizer. Data perusahaan kami yaitu yang pertama nama perusahaan Lady Sanitizing, yang kedua bidang usaha homemade, yang ketiga jenis produk hand sanitizer. Untuk alamat perusahaan Jalan Kartini nomor 16 Ungaran Barat, yang kelima nomor teleponnya 08963223876128. Alamat email sendiri ladysanitizing21@gmail.com. Media sosialnya ladysanitizing21. Akun e-comnya Lady Sanitizing. Konsep usaha kami yaitu Lady Sanitizing merupakan hand sanitizer homemade yang dibuat dari kemasan yang mudah dibawa kemana-mana. Di masa pandemi seperti ini sangat perlu untuk kita menjaga kebersihan diri, maka dari itu kita membuat bisnis plan hand sanitizer dengan harga yang sesuai di kantong dan kemasan ekonomis. Outlet Lady Hand Sanitizing sangat strategis sehingga banyak orang yang bisa mengunjunginya. Harga yang terjangkau sehingga bisa dimiliki oleh semua orang kalangan, sehingga pembeli juga bisa memesan secara online. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran sendiri yaitu untuk aspek pasar dan pemasaran sendiri, yang pertama gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha penjualan hand sanitizer merupakan suatu usaha kecil yang dimulai dengan menjual secara online maupun offline. Jika nantinya usaha ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan membesarkan usaha ini dengan bekerja sama dengan online shop atau toko-toko terdekat.
Yang kedua, jenis produk yang dipasarkan, yaitu produk yang dipasarkan merupakan suatu jenis produk hand sanitizer yang berfokus sebagai suatu barang yang sangat bermasa pandemi ini, sehingga tentunya memiliki harga yang terjangkau bagi semua masyarakat. Selanjutnya, ketiga, target pasarnya, yaitu hand sanitizer ini bisa digunakan sebagai pembersih tangan selain cuci tangan agar tangan kita terhindar dari kuman. Ini bisa digunakan untuk kalangan semua umur. Yang keempat, pesaingnya. Untuk saat ini tentu saja produk kami memiliki beberapa pesaing. Terlebih para penjual hand sanitizer tentunya yang sudah memiliki nama besar di pasaran. Pengaruh para pesaing tersebut, penjualan produk ini sangat memiliki pengaruh besar bagi kami, di mana kami harus mempertahankan kualitas dari produk yang kami buat untuk dipasarkan. Yang kelima, sasaran pembeli. Sasaran dari hand sanitizer ini semua kalangan masyarakat, terutama mereka yang melakukan aktivitas di luar ruangan, agar tidak mondar-mandir ke tempat cuci tangan. Sehingga hand sanitizer ini sangat praktis dibawa kemana-mana. Yang keenam, diferensiasi, yaitu strategi diferensiasi yang dilakukan adalah produk yang dibuat memiliki aroma yang khas dan mampu membersihkan dari kuman yang mampu dijangkau oleh semua golongan. Yang ketujuh, strategi STP, segmentation, dilakukan dengan membagi pasar ke dalam beberapa kelompok seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan. Yang kedua, targeting. Tujuannya untuk menentukan kelompok konsumen yang akan kita targetkan. Dalam hal ini, target penjualan produk hand sanitizer ini semua golongan masyarakat dengan berbagai macam pendapatan. Hal ini dikarenakan hand sanitizer ini memiliki harga yang terjangkau. Terlebih di masa pandemi ini, hand sanitizer ini sangat cocok. Yang ketiga, positioning. Posisi pasar hand sanitizer ini merupakan suatu produk hand sanitizer biasa yang dikombinasi dengan aroma-aroma yang sangat lembut dan harganya yang sangat terjangkau. Aspek pemasaran sendiri, yang pertama, promosi yang kami lakukan guna meningkatkan penjualan, yaitu dengan cara memposting produk ini di semua sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga aplikasi jual beli online lainnya. Bisa juga dipromosikan di masyarakat dan dititipkan ke warung, supermarket, maupun koperasi sekolah maupun kampus. Yang kedua, pengembangan pasar. Setelah dirasa berhasil, para usaha ini akan selalu mengembangkan dengan bekerja sama dengan online shop maupun offline store yang lain, agar semua merasakan kebersihan tangan dan menghindari kuman selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, pengembangan produk. Kedepannya akan dilakukan peningkatan penjualan dengan mengoptimalkan promosi. Selain itu, menambah varian aroma lain dan juga menambah variasi ukuran hand sanitizer supaya lebih menarik pelanggan. Yang keempat, langkah promosi dari kami pada bulan pertama sebagai bentuk permulaan, kami akan memberikan spesial diskon dengan potongan harga dan gratis ongkir 50% kepada para pembeli. Di samping itu, kami juga akan memberikan penawaran spesial di tanggal 10 setiap bulannya, serta tetap memperhatikan kualitas produk hand sanitizer yang dihasilkan.
Selanjutnya, analisa SWOT sendiri. Yang pertama, strength, kekuatan. Yang pertama, harga lebih terjangkau dibandingkan pasar lain. Yang kedua, mempunyai kualitas produk yang lebih unggul. Selanjutnya, weakness, kelemahan, banyaknya pesaing yang mengeluarkan hand sanitizer yang lebih bermotif, sehingga produk tidak terlihat lebih monoton dan memiliki wangi unik, serta desain packaging di hand sanitizer membuat konsumen menjadi lebih tertarik. Yang ketiga, opportunity, peluang. Yang pertama, perusahaan didirikan di dekat pemukiman warga sehingga konsumen lebih cepat datang tanpa harus menunggu lama. Yang kedua, meningkatkannya demand dan naiknya harga hand sanitizer, dan menjadi langkah membuat para konsumen mencari produk yang lebih murah dengan kualitas tinggi. Yang selanjutnya, threat, tantangan. Yang pertama, sudah banyaknya pesaing di pasar dan memiliki konsumen tetap. Yang kedua, membuat hand sanitizer lebih bervariasi. Yang selanjutnya, kita tetap menggunakan analisis 4P, yaitu yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga promotion, dan yang keempat place. Selanjutnya, distribusi. Tempat penjualan produk hand sanitizer ini berada di tempat yang lebih strategis dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, dan terdapat beberapa toko offline yang berjualan di sekitar tempat yang sangat membutuhkan hand sanitizer. Hal ini yang cukup mendukung kegiatan distribusi yang akan dilakukan, karena letak yang strategis akan memudahkan pembeli untuk mengunjungi outlet kami. Selanjutnya, banyak toko offline yang akan membantu proses pendistribusian hand sanitizer yang sudah kami produksi. Selanjutnya, aspek produksi. Yang pertama, deskripsi produksi dari hand sanitizer ini merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri. Hand sanitizer spray merupakan pembersih tangan bentuk spray untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan. Hand sanitizer yang berbentuk cair atau spray lebih efektif dibandingkan hand sanitizer gel dalam menurunkan angka kuman pada tangan. Yang kedua, jenis produksi. Untuk saat ini, jenis produk yang ada pada hand sanitizer terdiri dari beberapa ukuran yang sama, yaitu 60 ml. Yang ketiga, kualitas produk. Yang kami berikan sangat berkualitas karena menggunakan bahan yang sesuai dengan takaran dalam pembuatannya. Dengan dikerjakan secara teliti, baik, dan benar. Keunikan dari hand sanitizer ini, kemasannya kecil dan praktis dibawa kemana-mana. Komposisi dari produk hand sanitizer kami yaitu alkohol etanol 96%, 8,33 liter, hidrogen peroksida 3%, 417 ml, gliserol 98%, 145 ml, air distilasi atau suling atau air matang yang sudah dibiarkan hingga dingin. Yaitu yang pertama, gelas atau botol plastik ukuran 10 liter dengan tutup penyumbat. Yang kedua, jerigen plastik ukuran 50 liter. Yang ketiga, tangki stainless steel ukuran 80-10-100 liter. Yang keempat, mengaduk dari kayu, plastik atau logam. Yang kelima, tabung pengukur. Yang keenam, gelas takar atau corong plastik. Yang ketujuh, beberapa botol plastik dengan tutup penyumbat ukuran 100 ml atau beberapa botol kaca atau plastik ukuran 500 ml dengan tutup penyumbat. Yang kedelapan, alkohol meter dengan pengukur skala suhu di bagian bawah dan konsentrasi etanol di bagian atas.
proses pembuatannya sendiri yaitu yang pertama, persiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Yang kedua, masukkan alkohol terlebih dahulu ke jerigen. Yang ketiga, tambahkan hidrogen peroksida ke dalam jerigen. Yang keempat, masukkan gliserol ke dalam jerigen. Yang kelima, tambahkan 1 liter air yang sudah didistilasi. Yang keenam, aduk hingga tercampur dengan rata. Yang ketujuh, bagi isi jerigen tadi ke dalam botol ukuran 60 ml, simpan terlebih dahulu selama 72 jam. Sebelum digunakan, jauhkan dari paparan sinar matahari. Yang kedelapan, pembersihkan tangan siap untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya, pengemasan produk. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan botol spray khusus hand sanitizer berukuran 60 ml dan menempelkan label nama hand sanitizer. Jika pembeli datang langsung dengan jumlah sedikit, botol spray hand sanitizer dikemas di paper bag. Jika pemesanan dalam jumlah banyak, botol spray hand sanitizer ditata di dalam kardus. Jika delivery, maka botol spray hand sanitizer ini disusun rapi menggunakan kardus untuk pelindung botol spray hand sanitizer. Sebelum diletakkan di kardus, dilapisi dengan bubble wrap agar tetap aman selama di perjalanan. Dan kardus dilapisi lagi dengan bubble wrap dan ditempel stiker fragile agar kurir tidak membanting kardus tersebut. Aspek keuangan. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha hand sanitizer ini sebesar Rp10.086.000. Berikut penetapan biaya bahan baku dan operasional. Yang pertama ada biaya investasi, bahan peralatan, printer, jerigen plastik, tangki stainless steel, tabung pengukur, gelas takar, pengaduk kaca, alkoholometer, gunting, dan dispenser atau pemotong lakban. Kemudian untuk bahan bakunya, alkohol etanol 96%, hidrogen peroksida 3%, gliserol 98%, botol spray, dan air suhu. Untuk perlengkapan penunjang, ada kardus, paper bag, bubble wrap, label logo, stiker fragile, lakban. Untuk biaya operasional seperti komunikasi dan informasi promosi, tenaga kerja, dan transportasi. Proyeksi laba dan rugi. Proyeksi laba dan rugi. Perhitungan harga produk penjualan atau HPP per bulan. Biaya tetapnya sebesar Rp962.391. Untuk harga produk penjualannya Rp3.522 atau Rp3.600. Kemudian dihitung harga jual tiap satu buah, didapatkan hasil Rp12.000. Analisa AC, total biaya produksinya sebesar Rp3.360.000. Kemudian total pendapatan Rp3.600.000. Keuntungan sebesar Rp240.000 dan FC-nya 1,07. Dianggap menguntungkan karena nilai FC-nya lebih dari 1. Analisis sisroin didapatkan 0,071% dengan jangka waktu pengembalian modal selama 28 bulan. Berikut proyeksi laba atau rugi dalam 1 bulan. Berikut proyeksi BEP-nya. BEP rupiah sebesar Rp1.336 dan BEP unitnya 111,387. Kemudian aspek organisasi dan manajemen. Risiko atau hambatan yang pertama, persaingan. Para pesaing bisnis di era pandemi ini makin banyak dan mereka mampu memberikan banyak variasi aroma terhadap
para pesaing mungkin saja juga sudah memiliki banyak platform. Yang kedua, kualitas produk. Pada proses produksi harus sangat teliti dalam mencampurkan takarannya. Jika takaran tidak sesuai dapat menimbulkan resiko, yaitu hand sanitizer kurang mampu untuk membunuh kuman, kemudian menyebabkan iritasi kulit dan resiko terkena zat kimia berbahaya. Tindakan alternatifnya, yang pertama persaingan. Usaha yang kami lakukan untuk tetap memberikan kesan tersendiri kepada calon pembeli adalah dengan menyediakan produk hand sanitizer dengan ukuran dan harga yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kami juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan dengan kemasan yang baik. Kemudian yang kedua, kualitas produksi. Upaya yang dapat mencegah kualitas produksi